Hai semua, gua Wasa. Di video kali ini nyantai aja bahasnya. Jadi kalau misalkan ada suara dari sekitar ya mohon maklumin aja ya. Jadi syutingnya tuh lagi boring aja di studio. Pengen di luar, di studio, di luar, di studio, di luar studio. Pokoknya yang sekitaran rumah aja. Jadi kali ini mau ngebahas lagi nih Samsung Galaxy A34 5G ini. Bukan review banget, tapi lebih ke pemakaian sehari-hari aja. Soalnya nih handphone tuh niatnya mau buat ngegantiin Samsung Galaxy A52s yang udah dipakai lumayan lama sama anak gua. Nih lihat sendiri, Samsung Galaxy A52s-nya tuh udah kayak begini kondisinya. Kasian aja gitu loh ngelihatnya dan yaudah pengennya gue ganti ke A34 ini bukan tanpa alasan. Yang pasti utamanya itu karena OS-nya. Bukan sekedar hardware tok gitu loh. Kayak orang-orang yang paling bener tuh mikirinnya chipsetnya lah, RAM-nya lah, dan yang lain-lain yang biasanya ujung-ujungnya biasanya itu mereka tidak beli. Nah Samsung Galaxy A34 5G ini tuh buat gue udah cukup banget ya. Karena masuk di versi mid-range-nya Samsung di tahun 2023 ini. Umur Androidnya juga panjang sampai 4 tahun dan 5 tahun security patch bikin tenang untuk pemakaian jangka panjangnya. Terus ini juga secara default udah One UI 5.1 yang mana tuh hampir semua fitur flagship ada di handphone ini. Jadi gue bisa bilang handphone ini tuh kenanya adalah handphone all around ya buat pemakaian casual aja. Kita bahas satu persatu apa yang jadi bahan pertimbangan gue untuk milih handphone ini buat gantiin handphone lama anak gue. Oh, tapi yang pertama nih ya sebelum kita bahas soal UI-nya, yang pasti gue tetap ngandelin banget fitur IP67 yang ada di handphone ini. Tahan air dan tahan debu. Tahu sendiri lah ya, pemakaian anak-anak tuh suka kayak gimana. Takutnya kena tumpahan air lah, dicelupin pas lagi di kamar mandi dan yang lain-lain pokoknya yang berhubungan sama air. Ini handphone aman. Oke, yang pertama fitur kostumisasinya di bagian lock screen-nya ini. Selain bisa ngubah-ngubah wallpaper, pastinya bisa juga kita atur-atur widget jam dan juga widget notifikasinya. Mau icon aja atau secara detail. Terus bisa juga naruh informasi nama atau paling bener itu adalah naruh kontak aja sih ya. Kalau gitu handphonenya hilang. Cuma ya sadar diri aja, zaman sekarang kalau handphone kita udah hilang itu sangat kecil kemungkinan handphonenya buat balik lagi. Susah, kita tuh kayak gimana ya, kayak berharap akan ditelepon balik sama yang nemuin handphonenya pas ngelihat ada nomor kontak kita di lock screen. Oh, kecuali nih setahu gue di Korea sama Jepang ya masih banyak orang jujur di sana mah. Selanjutnya ada di bagian gamingnya, yaitu adalah game booster. Soalnya pemakaian harian anak gue juga ini buat main game. Mulai dari game-game ringan kayak Roblox sampai Genshin Impact dia juga mainin gitu loh. Settingan game booster gampangnya pas kita masuk ke gamenya. Terus teman-teman lihat nih yang bulat-bulat kayak begini tinggal di tap aja. Lanjut, pilih yang kayak puzzle ini, terus pilih yang game booster plus, terus yaudah pilih aja gamenya yang diinginkan. Habis itu tinggal pilih yang mau dipengenin itu yang kayak gimana settingannya. Kalau gue tuh lebih seneng yang auto aja, soalnya sadar diri ini kan handphone bukan handphone gaming. Tapi ini, kalau teman-teman pakai handphone Samsung yang flagship, saran dari gue sih pilih yang maksimum FPS-nya aja. Biar full 60 FPS sepanjang gamenya, mata tuh asik ngelihatnya. Terus kalau teman-teman juga punya S23 series, nih lihat ada fitur yang namanya bypass charging. Jadi kalau main game sambil dicolokin ini tuh aman, soalnya chargernya tidak langsung ngecas ke baterai kita. Nah fitur yang tadi gue sebutin itu ada di One UI 5.1 saat ini. Bukan handphone gaming, tapi ada settingan layaknya handphone gaming. Oke, kita lanjut lagi. Di One UI 5.1 ini juga ada Kids Mode. Nah, mode ini bisa kepake juga buat anak gue yang paling kecil atau adeknya ya anak gue yang gede ini ya. Kalau tiba-tiba mau minjem handphonenya. Teman-teman yang punya anak kecil juga bisa banget pakai mode ini. Gampang kok, caranya tuh tinggal di swipe aja ke bawah dan dipilih Kids Mode-nya ini. Nah, ini kelihatan semua aplikasi yang ada di sini pastinya beda banget sama UI regulernya Samsung biasanya. Game-game yang tersedia juga gue bisa bilang super duper aman, nggak aneh-aneh dan teman-teman lihat sendiri juga UI kameranya aja ini tuh beda, cuma ada menu foto sama video dan efek-efek yang simpel. Di Kids Mode ini juga kita bisa membatasi screen time penggunaan device-nya untuk anak kita kayak bedtime-nya buat ngatur waktu kalau udah jamnya tidur handphonenya udah nggak bisa dipakai dan bisa juga buat ngatur aplikasi-aplikasi apa aja yang diizinkan di dalam Kids Mode-nya ini. Oke lanjut lagi fitur yang suka banget dipakai sama anak gua kalau gue perhatiin yaitu adalah split screen-nya. Dia tuh lagi seneng mainin aplikasi yang namanya Flipaclip. Dia tuh bisa ngegambar terus ngejadiin animasi kayak begini, kayak kartun gitu. Karakternya yang lagi dia gambar itu namanya adalah Cinnamon dan dia ngegambar sembari ngeliat contohnya di Google Chrome.
Lanjut, fitur nge-share foto ataupun video juga sering kepake nih, yaitu namanya adalah Quick Share. Karena ya di rumah gue juga ada unit lain ya selain Samsung device, antar merek ataupun antar OS juga tetap bisa kirim-kirim, resolusinya tuh full. Nah caranya tuh gampang banget. Kalau yang beda device, nantinya Quick Share ini akan nge-generate link ataupun QR code yang yaudah tinggal di-scan aja, habis itu ya si device yang berbeda ini akan menerima filenya dengan mudah. Terus lanjut lagi dari sisi kameranya, ini gue seneng banget karena ada OIS-nya dan juga seamless. Soal si One UI ini tuh ada perpindahan lensa depan ataupun belakang maupun pindah-pindah lensa belakangnya saat kita lagi sedang merekam video dari lensa utama misalkan ke ultra wide ataupun ke zoom-nya. Nah semuanya ini bisa dilakuin tanpa harus nge-stop dulu perekamannya. Enak banget pokoknya buat temen-temen dan ya udah buat bocah-bocah juga harusnya prakteknya dalam hal ngerekam kayak gini tuh menyenangkan. Mode fun di kameranya juga bisa banget dimainin sama bocil-bocil kita. Biasanya kan suka ada yang begini-beginian juga ya. Mode fun udah ada, tinggal di swipe aja ke paling kiri dan ya udah tinggal dipilih-pilih aja filternya. Lanjut buat teman-teman yang suka ngedit foto, di One UI 5.1 ini juga dipermudah banget. Mulai dari filter-filternya sampai pengaturan tools-tools yang lainnya. Yang paling gue demen ini ya tentu aja di bagian object eraser ya, karena ngemudahin banget, ngegampangin banget buat kita ngedit-ngedit, ngilangin objek yang nggak pengen kita ada di dalam satu frame ini. Pokoknya balik lagi ya, alasan gua ngasih Samsung Galaxy A34 ini ke anak tuh karena emang handphonenya overall udah berasa leluasa aja sesuai kebutuhannya dia sehari-hari. Menurutku juga aman gitu loh. Kalau misalkan teman-teman ada yang bilang, ah males bang sama layarnya karena modelannya teardrop, percaya deh, kita tuh nggak akan sadar gitu loh ketika kita udah punya dan pakai handphonenya ini sehari-hari. Layar itu gede, 6,6 inci, dikasih panelnya Super AMOLED. Yang mana kalau gue baca di spek teknisnya, ini juga punya tingkat kecerahan nitsnya itu nyampe 1000. Dipakai pas di outdoor juga nggak pernah ngeluh nih anak gue. Selalu kelihatan dan ya udah aman aja gitu loh, nggak selalu bilang kayak, papa ini kurang terang. Nggak pernah. Harus ada juga fitur yang namanya eye caring display di atas sini. Cuma namanya kalau di sini tuh adalah eye comfort shield. Nah ini buat ngejaga biar mata itu juga tidak capek kalau kelamaan melihat layar handphonenya. Walau ya tetap aja kita harus jaga lah ya, batasin anak kita dalam pemakaian handphone demi kebaikan sang anak. Ditambah juga kalau masih ngomongin soal layarnya ini, kita tuh scroll juga enak karena layarnya tuh udah 120 Hz refresh rate-nya. Terus kalau ngomongin ukuran baterainya, ini kan 5000 mAh. Cuma jujur aja, terlepas dari ukuran yang mau berapa gede atau kecil ampernya, miliampernya gitu maksudnya. Yang penting ini handphone bisa nemenin anak gua pakai seharian gitu sampai akhirnya dia tidur. Karena ya ngecasnya, gue sadar emang tidak secepat handphone merek-merek lainnya yang ya kurang dari sejam ataupun setengah jam itu bisa full. Karena ya ngecasnya juga ini cuma 25 watt. Tapi ya namanya bocah ya, ngecas handphone aja belum sampai full, itu biasanya udah dicabut dan mereka mau mainin lagi. Makanya 25 watt ini menurut gue udah cukup, karena ngecas yang kira-kira setengah jam ataupun setengah jam gak nyampe aja, itu udah bisa ketemu angka 50% lebih, dan itu menurut gua udah bagus. Performa, oke, kalau ngomongin performa, kayak yang tadi gue bilang di awal, kita mah yang paham-paham aja gitu ya, selalu ributin soal merek prosesornya, apalah gitu. Terus juga ini kan kita dikasihnya pakai MediaTek Dimensity 1080. Gue bisa bilang sebenarnya aman banget sih. Yang penting kan balik lagi ya, tidak ada nge-lag selama pemakaian. Anak juga nggak rewel, Pak ini kok nge-lag, Pak ini kok nggak bisa. Ya itu kan nggak ada gitu loh. Dan ya udah, pokoknya yakin aja deh, hardware juga yang dikasih sama Samsung itu pastinya bukan yang jelek-jelek. Terutama buat RAM-nya yang 8GB dan storage-nya 256GB ini yang gue pegang, ya udah lumayan gede gitu storage-nya. Gede banget malah kalau buat bocil kayak gitu mah ya. Main game berat kayak tadi Genshin Impact, teman-teman lihat sendiri, aman. Game Roblox apalagi dong, soalnya kan itu juga game ringan. Terus buat dipakai split screen juga aman banget tadi tuh anak gue.
cobain kebalik. Ya udah, yuk. Oke. Duduk yang benar. Ini bisa pegangan ini. Iya, pegangan itu. Oke. Are you ready? No. Oke. Iyalah ya. Are you ready? Ya. 1, 2, 3. Tolong. Aduh sakit. Wait. Sakit. Jorok, jorok. Lihat, malu, lihat malu, malu, lihat tuh malu. Aduh, malu, bau jigong. Ya intinya gini sih ya. Sebenarnya handphone apapun itu tuh ya kita wajib tahu yang penting-pentingnya aja dalam pemakaian kita sehari-hari itu kayak gimana. Bukan melulu soal teknis yang sampai dipikirin banget gitu, sampai kritis lah ya. Apalagi sampai dengerin orang-orang atau baca forum yang kelihatannya mereka sendiri juga ya kayak nggak punya barangnya alias cuma ikut-ikutan komen doang, ngegiring opini lah ibaratnya kayak gitu. Nah Samsung Galaxy A34 ini udah tenang banget pemakaiannya buat jangka waktu yang panjang, termasuk jaringan 5G-nya yang sebenarnya ya entah kapan meratanya gitu ya di Indonesia ini. So saran dari gua buat teman-teman yang mungkin dari kemarin tuh masih mikir gitu ya mau nebus Samsung Galaxy A34 5G ini atau tidak, ya kalau emang sekiranya dalam pemakaian sehari-hari itu mirip kayak yang gua ceritain ini, ya kenapa enggak gitu, ambil aja daripada kepikiran terus. Semoga video ini bisa ngebantu ngasih bayangan juga ke teman-teman dalam pemakaian sehari-hari handphone ini gitu. Oke, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers. Oke, ayam. Guys, kakinya nih guys. Jadi bisa gue bilang handphone ini tuh kenanya adalah handphone makin lama makin kencang buat ayamnya. Mana kaki ini?